Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'du. Seluruh sivitas Bina Insan Mulia yang saya cintai, wabil khusus anak-anakku sekalian yang pada pagi hari ini sedang melaksanakan peringatan Hari Santri Nasional yang merupakan hari penghormatan atas kontribusi santri untuk Indonesia. Anak-anakku sekalian, pergerakan santri sudah dimulai panjang bahkan sebelum kemerdekaan. Kita tahu pada tahun 1502, Kerajaan Demak yang dipimpin oleh Raden Pati Yunus melakukan sebuah ekspedisi, sebuah perlawanan kepada pihak kolonial dengan berangkat ke wilayah Malaka, bagaimana melawan para Portugis. Dan pada tahun 1800 di Cirebon juga ada gerakan perlawanan yang dilakukan oleh kaum santri melawan para penjajah. Bahkan dalam catatan sejarah dari tahun 1800 sampai 1500 ada banyak sekali perlawanan dari para santri yang dilakukan untuk melawan para penjajah yang ada di negeri ini. Ada 120 perlawanan para santri, itu luar biasa selama 100 tahun. Dan diantaranya dilakukan oleh Pangeran Diponegoro pada tahun 1825. Jadi kalau kita lihat perlawanan santri terhadap penjajah ini perlawanan yang sangat panjang. Bukan kemarin sore, bukan hanya pada menjelang kemerdekaan atau setelah kemerdekaan. Yang kita peringati hari ini, Hari Santri Nasional, adalah salah satu bagian dari episode perlawanan santri yang dilakukan setelah kemerdekaan. Anak-anakku sekalian, kalian perlu tahu bahwa setelah kemerdekaan Indonesia yang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945, ternyata dalam 1 tahun kita tidak diakui oleh negara di dunia sebagai negara yang merdeka. Ini yang tidak pernah diungkap. Indonesia walaupun sudah proklamasi, tapi negara-negara di dunia belum mengakuinya. Dan ada 3 negara yang mengakui. Yang pertama adalah negara Palestina. Kenapa negara Palestina ini mengakui? Ya, karena salah satu mufti di Palestina itu adalah murid dari Mbah Hasyim Asy'ari ketika beliau mesantren sekaligus mengajar di Hijaz atau di Makkah Al-Mukarramah. Kemudian yang kedua adalah India. Kenapa India mengakui? Karena mufti India juga itu adalah murid Mbah Hasyim Asy'ari ketika di tanah Hijaz, di tanah Arab. Dan yang ketiga yang mengakui kemerdekaan itu adalah Mesir. Kenapa? Karena muftinya adalah guru dari Mbah Hasyim Asy'ari ketika di Hijaz atau di Makkah Al-Mukarramah. Artinya apa? 3 negara ini memiliki ikatan sejarah yang luar biasa dengan Indonesia. Wabil khusus Mesir dan Palestina hari ini, yang hari ini menghadapi tantangan yang sangat berat, melawan penjajah Israel. Itulah kenapa komitmen kita Indonesia sampai hari ini belum mengakui Israel.
kita tidak melakukan hubungan diplomatik dengan Israel karena ada ikatan historis yang mengakui kemerdekaan Indonesia. Yang pertama adalah Palestina. Maka sudah layak, sudah benar kalau kita berjuang dan berusaha bagaimana kita hari ini berkontribusi memerdekakan Palestina. Kalau belum, paling tidak kita membantu dengan apa yang kita miliki. Kalau kita memiliki uang, tentu dengan donasi. Kalau kita tidak memiliki uang, tentu dengan doa. Dan bagi pemerintah Indonesia, tentu harus membantu dengan diplomasi. Dan itu yang sudah dilakukan. Jadi anak-anakku sekalian, kemerdekaan ini bukan barang yang mudah, yang berat. Dan setelah kemerdekaan, anak-anakku sekalian, kita 17 November ini, 17 Agustus sudah merdeka. Tapi ternyata ada gerakan baru di mana Belanda ingin kembali menjajah setelah Indonesia lepas dari Jepang. Maka datanglah yang namanya NICA. NICA itu Netherlands Indie Civil Administration, yaitu salah satu kekuatan militer yang dimiliki oleh Nederland yang akan kembali ke Indonesia dengan dibonceng oleh sekutu untuk menguasai kembali Indonesia yang baru saja merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945. Kehadiran dari NICA inilah yang melahirkan semangat untuk melakukan perlawanan yang dimulai oleh Mbah Hasyim Asy'ari dengan menyerukan yaitu resolusi jihad. Apa isi dari resolusi jihad? Resolusi jihad itu isinya adalah bahwa perang melawan penjajah adalah fardu ain. Hukum bagi negara Indonesia melawan para penjajah itu fardu ain bagi seluruh warga Indonesia. Dan lebih detail lagi, bagi setiap warga negara yang berada 94 km dari titik utama peperangan, kanan, kiri, ya, depan, belakang, 94 km, mereka terkena kewajiban untuk perang melawan penjajah. Resolusi jihad ini dibacakan, disepakati di depan pimpinan-pimpinan perwakilan cabang NU se-Jawa dan Madura. Jadi anak-anakku sekalian, resolusi jihad itu lahir jelas, tegas, itu dari gerakan NU, para kiai, para ulama, dan para santri. Maka setelah itu lahir barisan para kiai, sepuh, dan para pendekar, non taktis namanya. Ini dipimpin oleh Kiai Masykur yang kita kenal yaitu Sabilillah. Muncul juga setelah itu adalah barisan anak-anak muda yang kuat-kuat, santri-santri yang sakti-sakti, modalnya hizib kalau zaman dulu itu. Mereka membuat barisan yang kita kenal namanya Hizbullah. Kemudian dipimpin oleh Kiai Haji Zainal Arifin. Kemudian muncul lagi barisan untuk para kiai yang masuk dalam gerakan taktis yang dikenal dengan mujahidin yang dipimpin oleh Ki Wahab Hasballah. Dari gerakan ini tumbuh barisan-barisan dimulai pada tanggal 22 Oktober tahun 1945 ini. Setelah itu meletuslah perang pada 10 November di Surabaya tahun 1945 yang mengobarkan semangat seluruh santri untuk melawan penjajah yang namanya Belanda. Pergerakan ini didukung oleh banyak tokoh, bahkan yang kita kenal ada tokoh namanya Bung Tomo.
Apa teriakan yang dilakukan ketika melawan penjajah? Satu teriakan, yaitu Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Karena teriakan ini adalah teriakan yang menunjukkan jihad fi sabilillah, melawan ketidakadilan, melawan penjajahan, melawan musuh yang ingin menguasai kita. Teriakan Allahu Akbar digemakan, dan itu cukup menakutkan para penjajah. Gerakan ini bukan hanya di Surabaya, terjadi juga di Jawa Tengah dan di beberapa tempat. Maka dari situlah akhirnya upaya dari Nietzsche untuk kembali menguasai Indonesia dari Belanda gagal total. Jadi kita tidak pernah dijelaskan rinciannya. Kita sudah tahu Indonesia 17 Agustus 45 merdeka. Dikiranya sudah selesai. Itu belum. Wong merdekanya saja tidak diakui oleh dunia. Hanya negara-negara itu saja yang ngakui. Maka kita patut saat ini peduli terhadap 3 negara itu. India sekarang sedang menghadapi tantangan berat di mana umat Islamnya dibantai. Palestina sedang menghadapi tantangan yang sangat berat. Ribuan orang meninggal. Semua bangunannya dihancurkan. Dan saya heran, gerakan untuk membela Palestina kok tidak muncul dari komunitas NU secara besar-besaran. Ini harus menjadi kepedulian kita semuanya. Harus ada gerakan bagaimana kita membantu, kalau tidak dengan materi, paling tidak harus ada upaya secara lebih tegas, minimalnya dengan doa, kunut nazilah diwajibkan di komunitas Nahdliyin sebagai rasa terima kasih kepada Palestina pada saat itu. Dan sebagai kepedulian kita sesama umat Islam. Tapi anak-anakku sekalian, walaupun kita ini melakukan perjuangan yang berat, dimotori oleh Mbah Hasyim Asy'ari dengan resolusi jihad ini, tapi apa yang terjadi? Ternyata tidak seindah yang kita bayangkan. Di awal kemerdekaan, kita sudah merasakan di mana kaum santri mulai terpinggirkan. Kalian tahu, Mbah Hasyim Asy'ari baru diakui sebagai pahlawan oleh negara itu pada tahun 1964. Bahkan lebih dulu putranya yang namanya Ki Wahid Hasyim. Padahal putranya itu menggantikan posisi dari Mbah Hasyim dalam perjuangan. Ini peran negara yang saat itu abai. Dan setelah dinyatakan merdeka juga, saya dan seluruh santri pada saat itu tidak pernah dikenalkan dengan resolusi jihad ini. Semua santri hanya tahu Mbah Hasyim Asy'ari itu adalah pendiri NU, itu saja. Sejarah-sejarah yang dicatat di kurikulum kita yang dijelaskan hanya sebagai pendiri NU. Tidak dijelaskan bahwa beliau berjasa dalam kemerdekaan, mempertahankan kemerdekaan ini dengan satu yang paling luar biasa yang dikenal dengan resolusi jihad. Kenapa? Karena dalam peta politik nasional NU itu kalah, NU itu tidak berkuasa. Maka lihat masa Orde Baru, sejarahnya dilupakan, bahkan sampai pada masa reformasi. Perannya dikebiri. Orang-orang NU yang berjuang, berjasa di dalam kemerdekaan tidak mendapatkan tempat. Kita tidak akan ketemu zaman Orde Baru di berbagai kementerian orang NU, paling ada di Kementerian Agama. Itu juga tidak selalu orang NU menterinya. Padahal kita yang punya saham, tapi kita ditinggalkan. Ini salah satu catatan penting. Maka kita harus paham, kita bukan lagi saatnya berperang melawan musuh penjajah, berperang melawan Belanda, berperang melawan siapapun, karena kita sudah merdeka. Tapi peran penting yang harus dilakukan hari ini, bagaimana santri
yang jumlahnya sangat signifikan. Pesantren ada 39.000 dari data Kementerian Agama. Santrinya ada 4,6 juta, jumlah yang sangat banyak. Itu santri aktif. Belum lagi ada santri yang sudah alumni, sudah tidak aktif. Itu jumlahnya puluhan juta. Ini kekuatan besar. Lalu bagaimana caranya kita yang dulu memerdekakan, nenek moyang kita yang berjuang, kita pun sama harus berjuang, tapi perjuangan kita adalah mengisi kemerdekaan dengan cara berkontribusi dalam pembangunan nasional. Kita harus menjadi bagian penting dari sistem yang ada di Indonesia, baik ekonomi, politik, sosial, dan budaya. Dan jalan itu hanya bisa ditempuh ketika kita mulai kembali masuk ke area yang paling penting, yaitu area politik. Sudah saatnya orang-orang NU, komunitas pesantren, santri-santri berjuang secara bersama-sama memastikan bagaimana agar santri menjadi penguasa, agar pemimpin negeri ini bukan orang lain tapi hadir dari para santri. Maka pemilu tahun 2024 ini adalah sebuah momentum kita kaum santri untuk berubah, berpikir bagaimana ke depan kita berkontribusi menjadi agen-agen perubahan. Sudah jelas di depan mata sekarang pemilu akan dilaksanakan pada 14 Februari tahun 1924. 2024. Tahun 2024 ini adalah momentum kita. Dulu kita menunggu siapa presiden yang mewakili santri, siapa wakil presiden yang mewakili santri yang bisa kita pilih. Hari ini kita sudah jelas punya calon presiden dan wakil presiden dari santri. Salah satu calon presiden yaitu Anies Baswedan adalah santri dari Pondok Pesantren Pabelan di Magelang. Dia juga seorang intelektual, rektor kampus Islam Paramadina. Seorang intelektual, ayahnya Rashid Baswedan adalah salah satu pembantu rektor di kampus Universitas Islam Indonesia. Kakeknya Baswedan sebagai anggota BPUPKI yang mempersiapkan kemerdekaan. Itu lahir dari orang muslim santri Tulen. Wakilnya ada, siapa? Muhaimin Iskandar. Dia adalah cucu dari Kiai Samsuri. Beliau salah satu pahlawan nasional juga. Dan salah satu pendiri NU. Dia juga santri mondok di Pondok Pesantren Mambaul Ulum apa Hikmah di Denayar. Kemudian pernah mondok juga di Lirboyo. Pernah mondok juga di Gontor. Jadi satu pasangan ini adalah jelas-jelas santri. Lalu bagaimana kita menghadapi pemilu ini? Kalau kita pengen betul-betul santri berkontribusi pada pembangunan nasional, sudah saatnya kaum santri bersama-sama untuk memilih santri. Dan hari ini yang jelas-jelas presiden, wakil presidennya santri adalah pasangan Anies dan Muhaimin Iskandar. Ini momentum kita, belum ketemu dari dulu pemilihan yang calonnya ini presiden, wakil presiden adalah santri. Sudah saatnya kita bersatu padu. Kita tahu tadi disebutkan jumlahnya ada 4 juta lebih santri aktif. Dia punya orang tua, ada ayah, ada ibu. Kalau ayah ibunya saja bersama-sama memikirkan masa depan anaknya, sudah ada 12 juta anak, ayah, dan ibu. Itu dari santri aktif itu. Belum kakak, adiknya kalau mikir, ini masa depan anak kita harus lebih baik. Anak kita santri, maka pastikan kepemimpinan nasional ke depan adalah santri. Belum lagi santri yang tidak aktif, yang sudah alumni, sudah jadi kiai, sudah jadi ustadz.
Atau dia berperan dalam masyarakat, jumlahnya puluh juta. Kalau kita hitung minimumnya 15 juta, dia punya istri, punya anak. Kuat sekali santri ini. Mungkin ada 20 juta sampai 30 juta. Bayangkan kalau semuanya bersama-sama kaum santri untuk memastikan negara ini dipimpin oleh santri, maka 2024 adalah kemenangan santri untuk Indonesia. Kenapa? Kita selalu memberikan semboyan dari santri, oleh santri, dan untuk santri. Dari santri sudah, tapi oleh santri belum. Sudah saatnya negara ini dipimpin oleh para santri agar para pemimpin di negeri ini merupakan pemimpin yang bermoral, pemimpin yang peduli kepada rakyat kecil, pemimpin yang peduli kepada kaum santri dan kaum pesantren yang umumnya mustad'afin, orang-orang yang lemah, orang-orang kebanyakan. Kita sudah tahu data hari ini menunjukkan 82% kekayaan negara kita dikuasai oleh 18 orang saja, yang itu orangnya bukan ya orang berdasarkan dari santri, bukan santri. Bahkan dalam tanda kutip ya, orang keturunan misalkan. Lalu bagaimana orang Indonesia aslinya ini? Hanya pegang 18%, dibagi banyak. Kalau ditanya berapa orang NU pegangnya, mungkin 2%-nya udah orang NU tuh. Bagaimana caranya bangkit secara ekonomi? Dengan kekuasaan. Jadikan ini momentum. Tapi anak-anakku sekalian, itu tidak ringan. Ini berat perjuangan kita. Kenapa ini berat? Karena pasti barisan santri akan diacak-acak, akan dipecah. Tidak ada yang menginginkan santri dari luar. Dari kelompok luar tidak menginginkan santri berkuasa. Pasti kita dipecah belah, bahkan antar santri dan santri dipecah. Antar kiai dan kiai dipecah. Maka harus muncul, wahai kaum santri nasional, kalian harus sadar, ayo bersatu padu. Kita memiliki jalan perubahan. Santri harus berubah, pesantren berubah, rakyat harus berubah, keadilan harus ditegakkan. Dan perubahan itu harus kita lakukan hari ini dengan satu kalimat, al-ukhuwah wal wihdah, dengan cara mengikat persaudaraan sesama santri, sesama kaum muslimin dalam ikatan persatuan. Persaudaraan dan persatuan harus tumbuh minimal di santri dulu. Kalau santri bersatu, selesai kita ini. Bayangkan kalau santri, wali santri, santri alumni dan keluarganya semuanya sepakat, ayo kita pastikan pemimpin negeri ini dari santri, maka pasti negeri ini dipimpin oleh santri. Maka anak-anakku sekalian, saya menyampaikan, kalau ada orang ngaku santri tapi tidak peduli dengan kepemimpinan nasional dari santri, tidak mau memilih santri, perlu dipertanyakan kesantriannya. Cek santri apa benar, betul apa enggak kesantriannya. Kenapa? Karena mengherankan, kok santri tidak peduli dengan kedaulatan santri. Santri tidak memiliki keinginan untuk menjadi agen perubahan. Ada orang, saya santri, tapi tidak mau menjadikan santri sebagai pemimpin, maka yang harus dipertanyakan adalah kesantriannya. Aneh buat saya. Kenapa? Dia santri, tapi tidak menginginkan santri sebagai bagian dari agen perubahan. Tidak menginginkan santri berdaulat, bahkan tidak menginginkan santri menjadi bagian penting dari perubahan bangsa Indonesia. Kita sudah muak, kita sudah capek melihat kaum santri, kaum pesantren hanya dijadikan tunggangan saja. Hanya disuruh mendorong mobil mogok di dalam pemilu
dan setelah pemilu ditinggalkan. Sudah saatnya kaum santri nasional kita bersatu padu memenangkan pemilu pada tahun 2024. Maka momentum kali ini saya berharap perayaan Hari Santri Nasional memiliki arti penting buat kita. Jadikan hari ini sebagai momentum perubahan untuk masa depan santri, untuk masa depan kalian. Dan itu kita tidak bisa sendirian, harus bersama-sama. Jangan sampai Hari Santri terus dirayakan, tetapi hanya seremonial saja, tidak ada artinya, tidak ada semangatnya. Kita harus mengubah itu. Jadikan Hari Santri sebagai momentum kita bangkit, meraih kesuksesan, meraih kemenangan, meraih kekuasaan. Karena tujuan dari kekuasaan kita itu adalah kemaslahatan. Tujuan kekuasaan yang kita ambil adalah keadilan. Tujuan yang kita upayakan dalam kekuasaan ini adalah bagaimana rakyat merasakan kesejahteraan. Kesejahteraan dan keadilan ini adalah sebuah keniscayaan yang tidak bisa ditawar. Dan itu hanya bisa dilakukan oleh kita untuk menegakkannya kalau kita memegang tambuk kekuasaan. Kalau kaum santri berkuasa, insya Allah akan menegakkan keadilan sebagai perintah dari agama. I'dilu huwa aqrabu littaqwa. Adillah kalian semuanya, karena keadilan itu mendekatkan kepada ketakwaan. Semangat ini, semangat kepedulian dalam agama kita yang tidak menghendaki orang sakit, orang susah, orang miskin, kecuali harus dibantu dan diperhatikan. Ini menjadi semangatnya. Maka kita berdoa hari ini pada Hari Santri Nasional, kita berdoa mudah-mudahan ke depan kepemimpinan di Indonesia akan dipimpin oleh para santri yang berkomitmen tinggi untuk menegakkan keadilan dan kesejahteraan untuk seluruh rakyat Indonesia. Ini bukan sedang kampanye, ini sedang menumbuhkan kesadaran pada kita komunitas santri. Saya bukan jurkam, saya bukan bagian dari partai, saya bukan dari bagian kekuatan politik tertentu, tapi saya punya kesadaran bahwa saatnya kita kaum santri bangkit. Saatnya kaum Nahdien bangkit. Dan itu tidak dengan hal yang remeh-temeh, ecek-ecek. Hanya bicara tentang seminar, peradaban dunia, ini dan itu. Itu nggak ada manfaatnya. Kalau kita mau bangkit, syaratnya satu, rebut kekuasaan. Bukan ngadakan seminar internasional, bicara tentang peradaban dunia. Ambil kekuasaan, tegakkan keadilan, tegakkan kesejahteraan untuk rakyat. Itu cara kita. Dan itu bagian penting dari perjuangan para ulama dari dulu. Para ulama dulu berjuang sejak tahun 1500 sampai 1945. Apa? Mereka pengen merdeka, mereka pengen bebas. Karena dengan kemerdekaan, mereka bisa menegakkan keadilan dan kesejahteraan. Hari ini apa yang kita lihat? Ada ketidakadilan. Bagaimana tidak? 82% kekayaan kita dimiliki bukan oleh kita umat Islam, bukan oleh kita kaum santri. Ini ada keadilan yang terstruktur, masif. Kenapa? Karena selama ini kekuasaan tidak berpihak kepada kita. Maka sudah saatnya momentum 2024 kita ambil untuk melakukan perubahan untuk Indonesia yang lebih baik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.